Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik di kelas 4. Kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 6. Apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil? Ayo kita berlatih kembali. Nah, pada permainan bola zigzag, perlengkapan yang dibutuhkan adalah 2 bola kecil. Aturan bermainnya, pertama kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Yang kedua, setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu kelompok A dan B saling berhadapan. Kemudian, perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mereka adalah timmu. Nah, kemudian anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapanmu yang memiliki nomor 2. Sedangkan nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3 yang ada di hadapannya. Lalu kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Nah, anak-anak, itu tadi tentang permainan bola zigzag. Nah, Ananda semua bisa mempraktekkannya di rumah masing-masing ya, bersama dengan teman-teman. Masih ingatkah kamu bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Nah, sebelumnya kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kemudian kamu juga telah menyortir pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang ciri pertanyaan yang baik. Nah, anak-anak, berikut ini adalah ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama yaitu sesuai topik. Kita harus menyesuaikan pertanyaan dengan topik yang akan kita bicarakan. Lalu jawabannya bukan iya dan tidak. Hindari membuat pertanyaan dengan jawaban yang iya atau tidak. Lalu antar pertanyaan berkesinambungan. Kemudian bahasanya yang benar. Nah, pertanyaan yang kita berikan kepada narasumber itu harus dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian menggali lebih banyak informasi. Lalu pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Dan diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, ini adalah ciri pertanyaan yang baik dalam melakukan wawancara. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Nah, anak-anak, sebelum kalian melakukan wawancara, kalian harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, buatlah janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Lalu, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Kemudian, berpakaian dengan sopan. Lalu, berbicara dan bersikap santun. Kemudian, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan.
Kemudian pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simbah. Apa ya adik simbah? A itu apa? D itu di mana? K itu kapan? Si itu siapa? M itu mengapa? Dan ba itu bagaimana? Nah, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Lalu, apa ya yang kita lakukan ketika sedang melakukan wawancara? Pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara dimulai. Lalu, sampaikan tujuan kita melakukan wawancara. Kemudian, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Kemudian, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Kemudian, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Lalu hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Hormati petunjuk narasumber. Kemudian, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban itu dicatat. Setelah kita melakukan wawancara, apa ya yang harus kita lakukan lagi? Nah, pertama sekali adalah mohon diri anak-anak dengan sopan. Kemudian ucapkan terima kasih. Dan sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Itulah yang harus kalian lakukan sebelum melakukan wawancara, ketika sedang melakukan wawancara, dan setelah melakukan wawancara. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita pada hari ini untuk mata pelajaran tematik tema 3 subtema 1, pembelajaran 6. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.